Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Ansarullah, staf asisten dari Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan memperagakan beberapa praktikum untuk mengidentifikasi karakteristik dari urin manusia. Di antaranya adalah sifat-sifat fisis urin, kemudian zat-zat fisiologis, zat patologis, serta zat-zat hasil atau produk metabolisme yang dibuang atau diekskresi lewat ginjal. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita singgung pada video kali ini, yaitu physical examination of urine, termasuk ke dalamnya adalah volume, warna, kemudian bau, kekeruhan, pH, dan specific gravity. Kemudian zat-zat fisiologis, zat-zat patologis, kemudian zat-zat metabolic waste atau sampah-sampah metabolik, dan sedikit juga mengenai kidney function test atau glomerular filtration rate. Apa kepentingan klinis daripada urin? Jadi ketika kita mengambil urin, kemudian kita memeriksa urin tersebut, maka ini yang kita sebut sebagai urinalisis. Dan urinalisis ini sangat penting untuk screening penyakit. Dan ini merupakan bagian integral daripada pemeriksaan fisis yang komplit. Jadi bukan cuma mendeteksi ada atau tidaknya penyakit ginjal, tetapi penyakit-penyakit di sistem organ yang lain juga dapat bermanifestasi pada abnormalitas daripada urin kita. Urinalisis sejatinya itu terdiri dari 3 tes. Ada tes gross appearance, yaitu termasuk ke dalam volume, mendeteksi volume dan warna daripada urin tersebut. Kemudian ada tes-tes mikroskopik untuk mendeteksi ada tidaknya kristal, misalnya pada kasus batu saluran kemih, ada tidaknya bakteri, misalnya pada kasus infeksi saluran kemih. Kemudian juga yang ketiga, ini yang akan kita banyak bahas, yaitu tes-tes mengenai biochemistry-nya, mulai dari konsentrasi natrium, glukosa, kemudian asamnya juga, termasuk kepada pH, osmolalitas, protein, urea, kreatinin, dan glukosa. Sebelum masuk ke topik-topik tersebut, ada baiknya untuk kita membahas tentang bagaimana mengumpulkan dan mengawetkan urin. Ini sebagai tambahan saja. Urinalisis yang akurat itu bergantung pada teknik koleksi atau teknik pengumpulan urin yang baik juga. Dan yang paling penting dan yang paling utama adalah wadah untuk kita menampung urin harus bersih dan kering. Ini adalah konsep yang paling penting, harus bersih dan kering. Sebelum adanya penelitian perkembangan ilmu-ilmu mikrobiologi, metode-metode pengumpulan urin yang paling sering digunakan adalah entire voided sample. Artinya mulai dari urin itu keluar dari meatus uretra eksterna, dia keluar sampai habis itu ditampung semua. Itu dulu. Tetapi ternyata metode ini itu tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan bakteri. Kemudian juga pada perempuan itu dia akan terkontaminasi dengan vaginal discharge. Sehingga metode ini itu mungkinnya itu untuk dihindari. Nah, untuk metode yang dianjurkan untuk pemeriksaan urin itu adalah midstream urin. Apa itu midstream urin? Yang pertama, prosedurnya adalah kita minta pasien untuk membersihkan di daerah, kalau laki-laki di daerah glansnya, glans penis, bersihkan di daerah sekitar meatus itu. Kemudian biarkan urin itu keluar dulu selama beberapa detik. Setelah itu baru ditampung. Itu yang kita sebut sebagai midstream urin. Begitu juga pada wanita, prosedurnya sama. Kemudian ada juga metode kateterisasi. Kateterisasi itu kita masukkan selang kateter ke dalam meatusnya, kemudian kita tunggu sampai urinnya keluar. Kemudian juga ada fungsi suprapubik atau aspirasi suprapubik. Kita lakukan aspirasi, tusukan jarum di daerah suprapubik, kemudian aspirasi, isap pakai spoid sampai urinnya keluar. Tetapi metode kateterisasi dengan suprapubik ini sebenarnya digunakan pada pasien yang memiliki
yang tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan urin secara mandiri, misalnya pada orang tua atau mungkin pada orang-orang dengan batu saluran kemih yang sudah menyebabkan retensi urin. Itu baru kita bisa lakukan. Nah, koleksi pengumpulannya bisa secara random, kapan saja. Ini tergantung tes apa. Bisa first morning urin pagi, baru bangun langsung ditampung. Urin 2 jam setelah makan, postprandial. 24 hour urin, ini urin 24 jam, jadi setiap kencing selama 24 jam itu ditampung secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk pengawetan urin atau urine preservation, bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi urin itu. Dari room temperaturnya, kalau room temperaturnya tidak sesuai, itu akan memungkinkan dan memudahkan bakteri untuk tumbuh. Kemudian ada urea splitting bacteria, ini akan meningkatkan pH. Kemudian ada bisa false negatif juga jika ada glikosuria. Sehingga urin ini pada beberapa kondisi tertentu itu perlu untuk diawetkan. Nah, ini adalah beberapa parameter color, clarity, odor yang bisa berubah ketika urin itu ditinggal lama. Nah, mengenai preservation urin ini akan banyak dibahas lagi di blog urogenitalia dari bagian patologi klinik. Praktikum yang pertama kita masuk ke physical examination of urine atau pemeriksaan fisik daripada urin. Ada proper collection physical examination-nya. Yang pertama ada volume. Nah, ada beberapa macam abnormalitas daripada volume urin. Ada poliuri, ada oligouri, dan ada anuri. Poliuri itu terlalu banyak kencing, misalnya pada pasien diabetes misalnya. Itu lebih dari 2500 cc per 24 jam. Oligouri kurang dari 600 cc, anuri itu tidak sama sekali. Oligouri dan anuri itu sering terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal, baik gangguan ginjal akut maupun gangguan ginjal yang kronik. Nah, di sini contohnya penyebab-penyebab poliuria, misalnya peningkatan osmotik ya, tekanan osmotik, misalnya pada diabetes diakibatkan tingginya kadar glukosa darah. Kemudian increased water ingestion, terlalu banyak minum. Kemudian ada diabetes insipidus bisa juga. Nah, kembali lagi mengingatkan bahwasanya fungsi ginjal kita itu tergantung pada nefronnya. Mulai dari glomerulus sampai ke sel sampai ke tubulusnya, dan itu mengalami filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Nah, yang pertama kita masuk di specific gravity. Specific gravity itu adalah perbandingan antara kepadatan daripada urin dibandingkan kepadatan daripada standar. Specific gravity itu merujuk pada konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam urin. Konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam urin itu adalah specific gravity. Normalnya adalah 1,003 sampai 1,03. Untuk mengukur specific gravity atau berat jenis ini, kita bisa menggunakan urinometer dan bisa menggunakan reagennya. Strip reagen seperti ini yang paling banyak digunakan sekarang. Urinometer ini butuh teknik yang agak sulit ya. Nanti kita akan peragakan urinometer seperti apa. Nah, specific gravity atau berat jenis ini itu tujuannya adalah menilai kemampuan ginjal untuk melakukan mengkonsentrate atau mendilut urinnya kita. Bagaimana mempekatkan atau mendilusi urinnya kita. Ini fungsi kita memeriksa specific gravity. Misalnya pada orang yang status hidrasinya kurang, tentu specific gravity-nya akan meningkat. Kita tahu specific gravity definisinya adalah konsentrasi zat yang terlarut. Apabila pelarutnya alias water atau airnya itu kurang, tentu zat terlarutnya akan meningkat. Karena zat terlarutnya meningkat, maka berat jenisnya juga akan ikut meningkat. Itu pada status hidrasi yang kurang. Nah, ini adalah urinometer. Kita lihat ada tabungnya dan ada pemberatnya. Nah, cara kerja daripada urinometer ini mengikuti prinsip gaya apung. Jadi dia akan mengapung. Kemudian untuk menghitungnya kita harus menilai dulu ya berapa yang terukur, berapa yang terukur di skala ukurnya ini.
ditambah dengan suhu urin dikurang suhu tera dibagi 3 dikali 0,001. Misalnya pada gambar ini kita lihat ini di sekitar, misalnya kita anggap ini adalah di sekitar angka 20. Inilah merupakan specific gravity atau berat jenis ukurnya atau BJ ukurnya. Misalnya 20 berarti 1,002. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan urinometer ini, ya, ada berbagai macam. Yang pertama, setiap jenis foam atau bubble, ya, itu harus betul-betul disingkirkan. Nah, harus disingkirkan untuk mengeksklud kemungkinan kesalahan pembacaan. Kemudian dindingnya ini atau pemberat ini tidak boleh bersentuhan dengan silindernya. Kemudian untuk memasukkan hidrometer itu harus di-spin, harus diputar masuk ke bawah. Dan harus dilihat meniskusnya dalam eye level. Jadi kita harus sejajar, skala dengan mata kita harus sejajar dalam membaca skala ini. Ini adalah hal-hal yang penting tetapi sangat menunjang dan menghindarkan kita dari kemungkinan kesalahan pembacaan specific gravity. Selanjutnya pH urin. pH urin normal adalah 4,7 sampai 8,0. Kita menggunakan indikator universal seperti ini. Jadi kita sisa cocokkan berapa pH-nya yang cocok. Kemudian bau, warna, dan kekeruhan. Bau urin yang khas adalah bau khas urin. Makin lama urin itu ditinggalkan diam tanpa ada pengawet, maka bau amonia itu akan makin santer tercium. Kemudian warna, color itu kuning. Normalnya kuning dan jernih. Jadi cloudiness itu negatif, harus jernih. Ya, jadi kuning, jernih, berbau khas. Itu normal daripada urin. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan ya penyakit berdasarkan color dan clarity daripada urin pasien yang akan kita amati. Misalnya, kalau dia putih itu kemungkinan ada kilus. Kilus itu patognomonis itu kilus itu khas untuk misalnya infeksi kaki gajah, misalnya elephantiasis, ya, infeksi parasit juga itu kaki gajah itu bisa kencing putih. Kemudian piuria, ini yang paling banyak menyebabkan kencing putih. Piuria, misalnya pada kasus infeksi saluran kemih yang dibiarkan saja. Nah, itu diakibatkan oleh peningkatan leukosit pada saluran kemih. Nah, kemudian juga ini ada beberapa, kalau dia kuning sampai hijau, kemungkinan ada bilirubin. Pink atau merah, kemungkinan ada hemoglobin urea, adanya hemoglobin dalam urin, ya, itu bisa juga, dan sebagainya. Ini bisa dibaca. Nah, fungsi ginjal itu sangat terkait oleh penyaringnya ginjal yang kita sebut sebagai glomerulus. Lapisan glomerulus itu ada 3 lapis. Ada sel-sel endotel berfenestra, ya. Kemudian ada basement membran, di mana basement membran ini ada terdiri dari 3 lapis lagi, ada lamina rara eksterna, densa, dan interna. Kemudian ada podosit, ya. Nah, sel-sel endotel berfenestra ini memungkinkan sel-sel eritrosit tidak akan lolos. Sel darah merah tidak akan lolos. Makanya kita katakan salah satu zat patologis dalam urin adalah sel darah merah. Karena normalnya sel darah merah tidak boleh lolos. Kenapa tidak boleh lolos? Ukuran sel darah merah itu besar, lebih besar daripada lubangnya, fenestranya. Nah, pada kerusakan ginjal, ini fenestranya bisa lebih luas sehingga eritrositnya bisa lolos masuk ke dalam urin. Nah, kemudian basement membran. Basement membran ini normalnya negatif charge, muatannya negatif. Sehingga protein yang juga muatannya negatif itu tidak akan masuk ke sini karena dia akan berlawanan gaya elektrostatik. Ya. Nah, sehingga ketika ada kerusakan, misalnya ada glomerulonefritis, kerusakan pada basement membran, maka itu akan berujung pada kerusakan daripada protein. Jadi bukan kerusakan, proteinnya akan lolos ke dalam urin. Kita lihat urinnya bisa warna putih atau berbusa. Praktikum pertama mengenai sifat fisis daripada urin mencakup volume urin, warna, bau, kekeruhan,
pH urin serta berat jenis urin. Yang pertama adalah volume urin. Urin yang digunakan dalam hal ini adalah urin 24 jam. Identifikasi berapa volume urin yang dihasilkan oleh pasien. Dikatakan poliuri apabila volume urin lebih dari 2500 cc per 24 jam. Oligouri apabila volume urin kurang dari 600 cc per 24 jam. Dan anuri bila tidak terbentuk urin. Perhatikan volume urin yang ada di dalam gelas ukur. Baca volume tersebut pada tempat yang datar dan dengan posisi mata yang sejajar dengan skala yang ada pada gelas ukur. Selanjutnya adalah identifikasi bau, warna, dan kekeruhan pada urin tersebut. Bau normal ialah bau khas urin dan warnanya kuning dengan kekeruhan yang negatif atau jernih. Tes kekeruhan dapat dilakukan dengan memberikan objek di belakang urin tersebut. Lalu kita lihat apakah objek tersebut terdifraksi dengan jelas oleh mata kita atau tidak. Apabila tidak jelas, maka itu mengindikasikan adanya kekeruhan pada urin tersebut. Selanjutnya adalah pH urin. pH urin dapat diukur secara kuantitatif menggunakan pH meter dan juga bisa secara semi kuantitatif menggunakan pH paper atau indikator universal. Dalam hal ini kita menggunakan pH paper. Ambil satu strip pH paper. Lalu celupkan kurang lebih 2 menit pada sampel urin yang akan diperiksa. Perhatikan bahwa keempat indikator warna harus tercelup. Bila perlu, bengkokkan strip tersebut atau miringkan wadah sehingga urin mencakup seluruh strip warna. pH urin yang normal adalah berkisar antara 4,7 sampai 8,0. Setelah kurang lebih 2 menit, angkat kemudian sesuaikan strip warna pada indikator universal yang terdapat pada alat. Selanjutnya adalah mengukur berat jenis urin. Alat yang dibutuhkan adalah satu paket urinometer atau hidrometer yang terdiri dari tabung urinometer dan pemberatnya. Perhatikan bahwa pemberat di sini mengandung beberapa macam skala dan di belakang daripada tabung ini terdapat suhu tera yaitu 20 derajat Celcius. Setelah itu, langkah pertama untuk mengukur berat jenis adalah tuangkan urin masuk ke dalam tabung kira-kira 3/4-nya. Setelah memasukkan urin ke dalam tabung, maka lakukan pengukuran suhu urin tersebut. Nampak suhu urin di sini adalah 25 derajat Celcius, berbeda dengan suhu tera yang ada pada pemberat, sehingga kita perlu melakukan
peneraan suhu terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan pemberat hidrometer dengan posisi memutar dan menghindari dari kontak dengan dinding tabung. Perhatikan skala pada batas atas cairan atau urin, kemudian tambahkan dengan 0,001. Selanjutnya adalah tes-tes fisiologis dalam urin. Nah, tes-tes fisiologis dalam urin ini ada klorida, ada fosfat, amonia, ada sulfur, ada anorganik sulfur, dan ada indikan. Kalau klorida itu kita menggunakan reagen HNO3 dan AgNO3 akan terbentuk AgCl. AgCl ini itu akan berwarna putih. Nah, kemudian ada tes molibdat. Tes molibdat ini untuk mendeteksi fosfat. Kita menggunakan molibdat reagent. Kalau dia berwarna biru berarti positif. Kalau amonia ini 2 parameter. Kita menggunakan kertas litmus. Kalau litmusnya berubah menjadi biru dan bau amonia tercium berarti positif. Kemudian ada unoxidized sulfur. Nah, kalau ini kita menggunakan kertas saring. Ya, positif indikatornya adalah warna hitam, ada HCl with Zn dan sebagainya, ada H2S ditambah Pb asetat. Kemudian anorganik sulfur, ini kita menggunakan barium klorida, white precipitate juga, dan Obermeyer test itu untuk indikan. Positif indikatornya adalah indigo atau bu. Apabila suatu sampel urin semuanya positif, semua tes ini positif, berarti sampel urin tersebut fisiologis. Tapi ada satu saja yang negatif, berarti urin itu patologis. Karena normalnya zat-zat fisiologis ini harus ada di dalam urin. Identifikasi zat-zat fisiologik urin. 1. Klorida. Persiapkan alat dan bahan, yaitu tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian HNO3 encer dan AgNO3 2%. Dan tak lupa juga sampel urin yang kita ingin periksa. Langkah yang pertama adalah masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, tambahkan 4 tetes HNO3 encer. Kemudian, tambahkan juga 4 tetes AgNO3 2%. Setelah beberapa saat, kita amati terbentuknya endapan putih pada tabung reaksi yang merupakan peraklorida yang larut dalam amonia. Identifikasi zat-zat fisiologik urin, yaitu belerang tak teroksidasi. Langkah yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan, yakni tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian zinc, kemudian HCl pekat, dan kertas saring, serta Pb asetat, dan yang terakhir adalah sampel urin yang ingin kita periksa. Nah, selanjutnya adalah kita basahi kertas saring dengan Pb asetat. Lalu kita siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, dan kita masukkan 10 ml urin.
Setelah itu, kita masukkan juga sebutir zinc dan sedikit HCl pekat. Kemudian kita tutup tabung tersebut dengan kertas saring yang telah kita basahi dengan PB asetat. Identifikasi zat-zat fisiologik urin yaitu sulfat anorganik. Yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan yaitu tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian pipet tetes, kemudian untuk bahannya adalah barium klorida, HCl atau asam klorida pekat, dan sampel urin yang kita ingin periksa. Langkah yang pertama adalah kita siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian kita masukkan 10 ml urin ke dalam tabung tersebut. Kemudian kita tambahkan 1 ml asam klorida pekat dan 1 ml barium klorida. Setelah mencampur semua bahan, kita kocok sampel dalam tabung reaksi dan kita amati endapan putih yang terbentuk. Setelah kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, maka kita amati endapan yang terbentuk. Endapan putih yang terbentuk menunjukkan adanya BaSO4 sebagai hasil reaksi dari sulfat anorganik yang bercampur dengan HCl pekat dan BaCl2 pada sampel urin. Identifikasi zat-zat fisiologik urin yaitu indikan atau biasa juga kita sebut sebagai tes Obermeyer. Alat dan bahan yang dibutuhkan yakni tabung reaksi yang bersih dan kering, pipet tetes, kemudian sampel urin yang kita ingin periksa, dan bahannya adalah pereaksi Obermeyer serta kloroform. Langkah yang pertama adalah kita masukkan 5 ml urin ke dalam tabung yang bersih dan kering. Lalu kita tambahkan 5 ml pereaksi Obermeyer. Lalu kita biarkan beberapa menit. Tambahkan 3 ml kloroform ke dalam tabung. Lalu kita tutup tabung dan campur dengan cara membolak-balikannya kira-kira 10 kali.
jangan mengocok isi tabung. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo yang terbentuk. Warna biru juga akan lebih nyata bila cairan di atas ekstrak kloroform dibuang dan ditambah dengan air. Identifikasi zat-zat fisiologik urin, yaitu fosfat. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, yakni tabung reaksi, kemudian pipet tetes, kemudian sampel urin, dan bahan-bahannya adalah urea 10%, molibdat spesial, dan larutan ferrosulfat spesial. Kemudian kita ambil satu buah tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masukkan 5 ml urin. Kemudian tambahkan 1 ml larutan urea 10% dan 10 ml pereaksi molibdat spesial. Kemudian campur dan tambahkan 1 ml larutan ferrosulfat spesial. Kemudian kita amati warna biru yang terbentuk. Warna biru yang terbentuk mengindikasikan adanya fosfat. Setelah dilakukan pengocokan, dapat kita amati terbentuk warna biru yang homogen pada sampel yang kita periksa tadi. Identifikasi zat-zat fisiologik urin, yaitu amonia. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah tabung reaksi dan raknya, kemudian penjepit tabung, kertas lakmus, spiritus, kemudian sampel urin yang akan kita periksa, dan natrium hidroksida. Kemudian kita ambil satu buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kita masukkan 2 ml urin ke dalam tabung tersebut. Kita masukkan kertas lakmus ke dalam 2 ml urin tersebut. Kemudian kita tambahkan larutan natrium hidroksida sampai kertas lakmus berubah warna menjadi biru. Lalu kita panaskan tabung yang berisi sampel urin dan natrium hidroksida. Kemudian kita perhatikan bau yang timbul dan uji uap yang terbentuk dengan kertas lakmus yang dibasahi. Setelah pemanasan, kita amati bau yang terbentuk, yaitu bau amonia. Kemudian kita lihat juga bahwa kertas lakmus berubah warna menjadi biru, yang mengindikasikan adanya perubahan warna diakibatkan gas amonia yang terbentuk. Yang ketiga adalah tes-tes patologis.
Tes-tes patologis ini termasuk untuk mendeteksi reducing sugar, gula ini pada penderita diabetes untuk mengevaluasi pengobatan. Kemudian ada keton, protein, hemoglobin, dan bilirubin. Nah, kalau reducing sugar itu kita menggunakan Benedict. Nah, kemudian kalau keton kita menggunakan reagen Rotera, ya. Jadi benda keton ditambah dengan Rotera reagen yang sebenarnya itu merupakan sodium nitroprusid akan bereaksi dengan amonium hidroksida membentuk kompleks yang berwarna ungu. Nah, sedangkan protein kita menggunakan asam sulfosalisilat. Asam sulfosalisilat ini apabila bereaksi dengan protein dia akan menimbulkan kekeruhan pada sampel. Kemudian tes Guaiac ini untuk mendeteksi ada tidaknya hemoglobin, itu akan berwarna merah. Dan tes Faucet itu untuk mendeteksi ada tidaknya bilirubin, nantinya akan berwarna hijau. Ini adalah zat-zat patologis. Satu saja yang positif berarti urin tersebut patologis. Nah, untuk menilai mulai dari physical examination urinnya, kemudian zat fisiologis dan zat patologisnya, itu bisa kita lakukan dengan strip reagen. Di sini ada strip reagen macam-macam, ada leukosit, nitrit, urobilinogen, ada 10 parameter. Ini kita bisa bandingkan warnanya. Ini tesnya cepat, sensitif juga, tetapi sangat bergantung pada reading time. Makanya ini harus perlu diketahui reading time-nya. Misalnya leukosit, kita harus tunggu, harus direndam 120 detik. Nitrit cukup 60 detik saja. Urobilinogen cukup 60 detik. Specific gravity cukup 45 detik. Jadi kita harus betul-betul patuh dengan reading time-nya. Reading time antar merek itu akan berbeda-beda, sehingga kita harus melihat juga pada kemasannya berapa reading time yang maksimal memberikan hasil yang betul-betul positif. Yang terakhir adalah sampah-sampah metabolik, yaitu urea, kreatinin, dan asam urat. Nah, urea itu sangat bergantung pada high intake of protein. Makin tinggi protein yang kita makan, maka ureanya akan makin tinggi. Metabolisme proteinnya dan kemampuan ginjal untuk melakukan filtrasi dan mereabsorpsi urea. Zat-zat patologik dalam urin. Pertama, tes glukosa. Alat dan bahan: tabung reaksi yang sudah dibersihkan dan dikeringkan, kemudian urin patologis, kemudian reaksi Benedict, kemudian pipet tetes, lalu vibrator. Langkah-langkah: pertama, siapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masukkan 2,5 ml reaksi Benedict, kemudian dicampur dengan 4 tetes urin patologis. Selanjutnya, letakkan Benedict dan urin yang sebelumnya dituangkan bersamaan di atas vibrator untuk dihomogenkan. Selanjutnya, kita akan memanaskan selama 5 menit pada penangas air mendidih atau dididihkan di atas api kecil selama 1 menit. Kemudian amatilah yang terjadi. Baiklah, kita akan memanaskan di atas spiritus atau di atas api. Pertama, jepit tabung reaksi menggunakan penjepit, lalu panaskan di atas api selama kurang lebih 1 menit dan amati perubahan.
Lalu letakkan di tempatnya kembali untuk didinginkan dan amati perubahan warna yang terjadi. Amatilah warna pada saat setelah pemanasan. Bandingkan dengan warna pada urin yang normal. Catatlah hasil yang kalian dapatkan dari perbedaan warna tersebut, kemudian interpretasikan. Kedua, zat-zat keton. Alat dan bahan. Siapkanlah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian spatula, pipet tetes, urin patologis, kemudian natrium nitrooksid 5%, amonium atau NH atau HAPCAT, lalu kristal amonium sulfat, dan vibrator. Langkah kerja, tuangkan urin patologis ke dalam tabung bersih dan kering sebanyak 5 ml. Setelah itu, bubuhkanlah kristal amonium sulfat sampai jenuh. Penambahan dilakukan sedikit demi sedikit. Dan diamati apabila kristal amonium sulfat tidak larut lagi, maka hentikan penambahan. Selanjutnya, dengan pipet tetes yang bersih dan kering, ambil 2-3 tetes natrium nitrooksid 5%, dan tambahkan pula 1,2 mili atau 1-2 mili amonium hidroksida yang pekat. Setelah melakukan penambahan, selanjutnya campurkan dengan menggunakan vibrator. Setelah dicampurkan, kita tunggu kurang lebih setengah jam dan amati apa ada terjadi perubahan warna pada urin yang direaksikan. Ketiga, protein. Alat dan bahan.
Siapkanlah tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu pipet tetes, vibrator, asam sulfosalisilat 10%, dan urin patologis. Langkah kerja: tabung bersih dan kering dimasukkan 2 mili urin ke dalamnya. Selanjutnya, dengan pipet tetes yang baru, teteskan 4 tetes larutan asam sulfosalisilat 10% pada tabung reaksi sebelumnya. Kemudian homogenkan dengan vibrator. Amatilah tabung reaksi, apa ada kekeruhan atau presipitat yang menyatakan ada tidaknya albumin atau globulin. 4. Darah. 4.1 tes guayab. Alat dan bahan: urin patologis, kemudian 2 pipet tetes, reagen H2O2 2%, reagen guayab, dan vibrator. Langkah kerja: pada tes ini akan terdapat 2 perlakuan. Perlakuan pertama, siapkanlah tabung reaksi yang kosong dan bersih dan telah dipipetkan 2 mili urin ke dalamnya. Selanjutnya, pipetkanlah 3 mili reagen guayab 1% dalam alkohol. Kemudian, tambahkanlah 1 mili H2O2 3%. Gunakanlah pipet tetes yang baru. Selanjutnya, homogenkanlah larutan. Amatilah perubahan warna yang terjadi, lalu catatlah hasilnya. Perlakuan kedua, tabung reaksi yang kosong dan bersih telah dipipetkan 2 mili urin yang telah dimasak di atas penangas air yang mendidih lalu didinginkan. Selanjutnya, tambahkanlah 1 mili reagen guayab 1% dalam alkohol dengan pipet tetes. Selanjutnya, tambahkanlah kemudian 1 mili H2O2 dengan pipet tetes.
Selanjutnya, homogenkanlah dengan vibrator. Lalu amatilah perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, catatlah perbedaan antara perilaku pertama. Amatilah perbedaan antara perlakuan pertama dan perlakuan kedua. Perlakuan pertama, perlakuan kedua. Catatlah perbedaannya. 4.2 tes ortotoluidin atau benzidin. Alat dan bahan, siapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian urin patologis, pipet tetes, ortotoluidin 3%, H2O2 3%, kemudian vibrator. Cara kerja. Langkah pertama, tabung bersih dan kering dipipetkan 1 mili urin ke dalamnya. Selanjutnya, langkah kedua, 1 mili reagen ortotoluidin 1% dalam asetat glasial ditambahkan ke dalam tabung reaksi sebelumnya. Dilanjutkan dengan menambahkan 1 mili H2O2 3%. Lalu, homogenkan dengan menggunakan vibrator. Lihatlah perubahan warna yang terjadi, kemudian catatlah hasilnya. Bilirubin. Alat dan bahan: tabung reaksi bersih dan kering, urin patologis, barium klorida 10%, kertas saring, corong, dan reagen fosfat. Langkah-langkah: siapkan tabung reaksi bersih dan kering, masukkan 5 mili urin patologis, masukkan 3 mili barium klorida 10%, campur, kemudian saring.
Bentangkan kertas saring tersebut di atas corong, biarkan hingga kering. Teteskan 2 hingga 3 tetes reagen faucet di atas kertas saring berisi endapan tersebut. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Untuk mendeteksi atau mengukur urea, kita menggunakan metode Barthelot. Metode Barthelot ini kita menggunakan enzim urease dengan harapan jika urea dengan adanya kita paparkan dengan urease akan mengalami hidrolisis. Kemudian amonium ini yang terbentuk dari hidrolisis urea ini akan direaksikan dengan salisilat dengan hipoklorit dan akan menghasilkan indofenol derivatif. Indofenol derivatif ini warnanya merupakan senyawa yang berwarna, dan senyawa yang berwarna inilah yang akan diukur intensitas warnanya secara spektrofotometer. Percobaan sisa metabolisme 1. Penentuan kadar urea, metode Barthelot. Reagen yang pertama, reagen warna. Standar urea 40 mg per desiliter. Larutan hipoklorit. Sampel urin pengenceran 50 kali. Alat spektrofotometer, kuvet, water bath, pipet, dan tabung reaksi. Cara kerja yang pertama, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri label pada setiap tabung dengan yang pertama, teteskan reagen warna pada sampel standar blanko masing-masing 1 mili. Kemudian tambahkan sampel urin yang sudah diencerkan 50 kali pada kuvet sampel sebanyak 10 mikroliter. Kemudian tambahkan standar urea pada kuvet standar sebanyak 10 mikroliter.
Langkah kedua, campurkan segera, kemudian inkubasi dalam waterbed selama 3 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Langkah kedua, campurkan segera, kemudian diamkan selama 5 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius. Setelah didiamkan selama 5 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius, tambahkan larutan hipoklorit pada sampel standar dan belangko masing-masing 1 ml. Kemudian, diamkan kembali selama 10 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius. Bansi sampel pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 578 nanometer. Selanjutnya adalah kreatinin. Kreatinin itu merupakan zat-zat yang berfungsi untuk metabolisme di otot, ya. Nah, setiap kita bergerak maka kreatinin akan dilepas. Nah, kreatinin itu, plasma kreatinin itu, jadi kreatinin yang dilepaskan dari hasil kontraksi otot itu akan masuk ke plasma dan akan disaring di ginjal. Akan disaring di ginjal dan akan dikeluarkan urin kreatinin. Nah, untuk mendeteksi kreatinin ini kita menggunakan metode Jaffe. Metode Jaffe ini kita menggunakan asam pikrat, ya. Kompleks antara asam pikrat dan kreatinin ini yang berwarna orange yellow itu yang akan diukur secara spektrofotometrik. Yang terakhir adalah asam urat. Asam urat ini merupakan hasil daripada pemecahan purin. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana saja sumber purin tersebut? Nah, bisa dari intake, ya, dietary intake-nya bisa dari dietary intake, misalnya daging-daging merah dan lain sebagainya. Kemudian bisa sintesis de novo, tubuh yang mensintesis sendiri, dan bisa salvage pathway atau jalur penyelamatan. Nah, ini adalah teori, kita bisa jelaskan sedikit bahwasanya proses pembentukan purin itu berawal dari reaksi antara ribosa dengan pirofosfat menggunakan fosforibosil pirofosfat sintetase atau PRPPS. Ini yang sangat penting mengatur laju reaksinya. Jadi bisa berasal dari sintesis de novo, bisa berasal dari salvage pathway. Salvage pathway maksudnya adalah adenin yang sisa-sisa ini akan diselamatkan dalam tanda kutip, kemudian akan dirubah menjadi AMP, IMP ataupun GMP. Nah, lantas bagaimana katabolisme purin? Jadi tadi sumber-sumber purin mulai dari diet, sintesis de novo dan salvage pathway itu nantinya akan mengalami katabolisme dan dia akan dikatabolisme menjadi asam urat. Nah, asam urat ini lebih banyak akan diekskresikan lewat ginjalnya kita, lewat urin. Nah, di sini adalah prosesnya hiposantin ke santin, kemudian santin ke uric acid oleh santin oksidase. Percobaan ketiga, penentuan kadar kreatinin metode Jaffe tanpa deproteinisasi. Alat dan bahan, yang pertama asam pikrat 0,035 mol per liter, kemudian natrium hidroksida 0,32 mol per liter,
Kemudian standar kreatinin 2 mg per desiliter. Untuk alat, spektrofotometer, pipet tetes, kuvet, dan stopwatch. Kemudian urin yang diencerkan. Cara kerja, siapkan 2 kuvet bersih dan kering, beri label pada setiap tabung dengan sampel dan standar, lalu isi kuvet tersebut dengan larutan pikrat alkali masing-masing 2 ml. Kemudian, tambahkan pada kuvet sampel urin yang telah diencerkan sebanyak 200 mikroliter. Tidak ada. Kemudian, tambahkan kreatinin standar pada kuvet standar sebanyak 200 mikroliter. Langkah kedua, campurkan baik-baik dan biarkan selama 30 detik pada temperatur kamar, kemudian ukur absorbansinya. Kemudian, diamkan selama 2 menit, ukur kembali absorbansi sampel dan standar terhadap blanko pada panjang gelombang 492 nanometer. Setelah mensiapkan alat menggunakan blanko, selanjutnya memasukkan kuvet yang ingin diukur dengan panjang gelombang 492 nanometer. Bagaimana cara menghitung kadar asam urat di dalam sampel? Nah, itu kita menggunakan enzim urikase. Jadi kita usahakan asam urat ini mengalami hidrolisis oleh urikase menjadi alantoin, CO2 dan H2O, kemudian H2O2. Kemudian hidrogen peroksida ini yang akan kita campurkan dengan amino antipirin, kemudian akan menghasilkan zat atau substansi yang berwarna merah. Zat atau substansi yang berwarna merah inilah yang akan kita ukur secara spektrofotometrik. Nah, ini adalah beberapa macam. Ini adalah kristal asam urat. Ini yang akan menyebabkan nyeri pada pasien gout arthritis. Kemudian ini adalah penyebab-penyebabnya daripada peninggian daripada asam urat. Bisa oleh karena produksi asam uratnya memang yang tinggi, bisa karena adanya defisiensi enzim tadi, bisa oleh karena penurunan ekskresi daripada urinnya. Jadi ini ada masalah di ginjalnya juga. Percobaan kedua, penentuan kadar asam urat, metode enzimatik, urikase, PAP. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, reagen warna. Kedua, standar asam urat 8 mg per desiliter. Alat, spektrofotometer, kuvet, pipet tetes, waterbed, dan tabung reaksi. Cara kerja, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri label pada setiap tabung dengan sampel, standar, dan blanko. Lalu, isi tabung
dengan reagen warna, masing-masing sampel standar blanko 1 ml. Kemudian, tambahkan standar asam urat 20 mikroliter pada kuvet standar. Kemudian tambahkan sampel urin yang sudah diencerkan sebanyak 20 mikroliter pada kuvet sampel. Kemudian langkah kedua, campurkan segera, biarkan pada suhu ruang selama 5 menit. Kemudian baca absorban pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Setelah menzirokan alat dengan menggunakan blanko, selanjutnya kita mengukur kuvet yang ingin diukur dengan panjang gelombang 510 nanometer. Kemudian kidney function test. Nah, kalau kita bicara tentang tes fungsi ginjal, maka kita bicara tentang fungsi glomerulus untuk memfiltrasi plasma dan fungsi tubular untuk melakukan sekresi dan reabsorpsi. Sini kita bisa lihat. Nah, yang pertama, tes fungsi glomerular. Fungsi glomerular ini kita bisa lakukan dengan menghitung glomerular filtration rate-nya. Ya, jadi GFR ini adalah berapa volume plasma atau berapa volume substansi yang akan kita ukur itu dibersihkan secara komplit per unit time. Misalnya, kita masukkan misalnya 20 ml senyawa A, kemudian kita ukur 20 ml itu keluarnya berapa menit dari urinnya. Misalnya 20 ml per 24 jam. Nah, itu adalah glomerular filtration rate. Nah, substans yang dimaksud di sini bisa berasal dari eksogen, bisa berasal dari endogen. Nah, rumus daripada GFR itu ini, yaitu konsentrasi daripada substansi yang akan kita ukur di urin dikali dengan volumetric flow-nya dibagi dengan konsentrasi substansi tersebut di dalam plasma. Nah, substansi yang dimaksud di sini harus ada 3 syaratnya. Konsentrasinya harus stabil di dalam plasma, tidak dipengaruhi oleh waktu. Kemudian, secara fisiologik itu dia sifatnya inert dan dia harus difiltrasi betul-betul hanya di glomerulus, tidak disekresi, direabsorpsi, disintesis ataupun di metabolisme di ginjal. Itu syarat dari substansi yang bagus yang dimaksud di rumus ini. Nah, tadi sempat disebutkan ada eksogen dan ada endogen. Eksogen itu bisa radioisotop dan bisa non radioisotop. Yang paling banyak itu inulin. Inulin ini adalah gold standar untuk memeriksa atau mengukur GFR. Sayangnya inulin ini selain mahal tetapi dia juga bisa memicu reaksi alergi pada pasien sehingga sangat jarang untuk digunakan. Sekarang yang digunakan adalah endogenous marker, yaitu kreatinin dan urea tadi. Sehingga kalau serum kreatinin dan serum ureanya tadi meningkat, maka itu akan mengindikasikan ada masalah pada ginjal. Karena normalnya kreatinin dan urea ini akan dikeluarkan lebih banyak di ginjal. Jadi kalau
di serumnya meningkat, tentu ada masalah di ginjal. Ginjal tidak dapat mengeluarkan kreatinin dan urea. Sehingga dua pemeriksaan ini sangat sering kita gunakan pada pasien dengan gangguan ginjal baik akut ataupun kronik. Pasti kreatinin dan ureanya meningkat. Nah, ini adalah serum kreatinin. Serum kreatinin itu sifatnya inversely, berkebalikan dengan GFR. Artinya ketika serum kreatinin tinggi, GFR-nya pasti akan rendah. Tetapi yang menjadi masalah pada pengukuran serum kreatinin ini adalah dia sangat berpengaruh umur, jenis kelamin, latihan, massa otot, beberapa obat misalnya simetidin, trimethoprim antibiotik, dan nutritional status. Orang dengan IMT yang normal dengan obesitas itu akan berbeda serum kreatininnya. Nah, kemudian selain itu, kreatinin itu tidak 100% difiltrasi, tidak 100% dikeluarkan oleh glomerulus. Ada 7-10% itu disekresikan oleh tubulus, dan sayangnya 7-10% ini bisa meningkat kadarnya kalau orang terkena gangguan ginjal. Sehingga serum kreatinin ini kurang akurat dalam mendeteksi fungsi daripada ginjal kita. Nah, sehingga diajukanlah creatinine clearance sebagai metode yang lebih sensitif dalam mendeteksi penurunan GFR. Rumusnya adalah ini. Jadi konsentrasi kreatinin di urin dibagi konsentrasi kreatinin plasma dikali faktor koreksi 1440 dibagi 24. Nah, tetapi sayangnya rumus ini juga masih tergantung pada beberapa variabel, jenis kelamin, umur, etnik, dan berat badan, sehingga diajukanlah persamaan ini yang kita sebut sebagai persamaan Cockcroft dan Gault, dan ini yang paling sering digunakan di klinik. Kita sebut sebagai estimated glomerular filtration rate. Rumusnya adalah 140 kurang umur dikali berat badan ideal dibagi serum kreatinin kali 72. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan sisa kali 0,85. Itulah estimated glomerular filtration rate-nya. Nah, untuk tubular function, untuk menilai fungsi tubulus tentu yang harus kita periksa adalah ini. Specific gravity, kemudian volume urin. Kalau specific gravity-nya meningkat, berarti terjadi ada indikasi bahwa fungsi tubulus dalam ginjal itu akan menurun. Demikian video kali ini. Hal-hal yang harus Anda perhatikan diantaranya bahwa setiap tes memiliki interpretasi khusus dan memiliki makna terhadap karakteristik urin yang umum dikenal. Video ini merupakan lanjutan dari kuliah teori yang telah diberikan, dan ini merupakan pengaplikasian dari kuliah teori tersebut. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.